Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Boknim melanjutkan scenes selanjutnya. Eits, untuk spoiler ini kita sedikit berbeda dari biasanya ya. Bagi nakama Boknime, ini berisi berbagai penjelasan analisis penting terkait One Piece chapter 1153. Oh ya, bagi kalian yang ingin lihat berbagai teori dan kemungkinan seputar One Piece chapter kedepannya, subscribe-lah dan nyalakan loncengnya bosku. Kalau sudah, kita mulai. One Piece chapter 1153 mendapatkan judul Kelahiran Loki. Cover story yang kita dapatkan masih seputar perjalanan Yamato. Kali ini Yamato bertemu dengan Kiku di Ringo. Kiku sekarang menjadi daimyo. Awal bocoran yang kita dapatkan pada chapter kali ini adalah flashback Harald berlanjut. Saat ini dia bertemu dengan Ida, yakni ibu dari Khairuddin. Harald melihatnya terperangkap di dalam sebuah sirkus dan dia menjadi marah lalu menghancurkan kota untuk membebaskannya. Tapi Harald ini dimarahi oleh Ida. Ida mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh mereka yang bekerja di sirkus untuk membalas kebaikan warga kota. Harald kemudian merasa bersalah dengan semua ini dan akhirnya dia jatuh cinta pada Ida lalu membawanya pulang ke Elbaf. Nah, dan pada saat inilah Harald mulai memodernisasi Elbaf dan mulai membentuk aliansinya. Beberapa tahun kemudian Khairuddin pun lahir. Harald ingin menikahi Ida tapi dilarang oleh para tetua Elbaf. Mereka kemudian memilihkan wanita lain untuk Harald yang bernama Estrid yang merupakan keturunan Elbaf murni dan sangat tergila-gila pada ramalan. Estrid kemudian melahirkan Loki, tapi dia takut dengan mata Loki yang seperti sebuah celah dan membuangnya ke Underworld. Chapter ini pun berakhir dengan bayi Loki merangkak dalam kegelapan, dikelilingi oleh binatang yang tumbang, mencoba memanjat pohon Adam untuk kembali ke istana. Yups, pada chapter kita kali ini, akhirnya kita diperlihatkan kembali flashback dari Raja Harald yang ternyata, seperti yang kita duga sebelumnya dalam berbagai informasi yang ada, bahwa memang ada seseorang yang mengubah sifat dari raja ini, di mana awalnya Harald adalah orang yang sangat brutal dan juga bengis. Namun, pada saat bertemu dengan ibu dari Khairuddin, ternyata cinta yang membuatnya mulai berubah dan inilah yang membentuknya seperti sekarang. Sekarang menarik dengan munculnya Loki yang ternyata dibuang oleh sosok ibu kandungnya ini karena ada hal aneh yang terdapat pada bayi tersebut dengan matanya yang mengerikan. Kita sebenarnya sekarang harus menaruh respect yang setinggi-tingginya pada karakter Loki ya, karena dia mendapatkan lumayan banyak penderitaan sampai saat ini. Seperti dia saat lahir yang ternyata dibuang dan ditolak oleh ibunya sendiri. Setelah dia lahir pun bahkan dia ditolak kembali oleh saudaranya yakni Khairuddin. Dan makin mirisnya lagi, para raksasa yang ada di sana pun menolak keberadaannya sebagai pangeran. Di samping itu, kasus cintanya dengan Lola pun dia ditolak menjadi tunangannya. Dan terakhir yang membuat ini sempurna, dia pun juga ditolak oleh pria yang menjadi idolanya pada saat ini yakni Rox di Sebex. Nah, rentetan penolakan ini membuat Loki sendiri sakit hati, apalagi ditambah dengan dia yang dikatakan membunuh ayahnya sendiri. Ini pun menambah situasi kehidupan dari Loki semakin kacau. Entah kenapa hal ini yang mungkin saja membuatnya menjadi akan menyelamatkan Elbaf apapun kondisi yang diarahkan kepadanya, karena tentu siapa lagi yang sekarang bisa untuk menyelamatkan pulau tersebut jika tidak Loki sendiri yang bergerak untuk mereka semua nantinya. Akhir dari cerita ini pun sepertinya akan happy ending ya, dimana semua orang akan menaruh respect yang sebesar-besarnya kepada Loki karena sudah menyelamatkan mereka dari semua kekacauan. Nah, sekarang yang paling menarik tentu saja adalah salah satu petunjuk Redon yang memberikan kita gambaran mata dari Loki yang terlihat menyala merah seperti seorang iblis. Menariknya, apakah dia sudah diberikan kemampuan sejak lahir jika mata tersebut adalah mata yang spesial? Mengapa untuk saat ini Loki menutupi matanya tersebut dengan semacam perban yang sampai sekarang kita masih belum tahu? Ya, apa alasan dibalik hal itu? Digambarkan sebagai mata yang menyerupai iblis, pandangan Loki kecil memancarkan aura mengerikan yang membuatnya dibuang ke Underworld, tempat gelap di bawah Elbaf. Namun, bayi Loki menunjukkan ketangguhan luar biasa, merangkak dalam kegelapan di antara binatang buas, berjuang memanjat pohon Adam untuk kembali ke istana. Mata merahnya yang menyala dalam gelap seolah menjadi kompas yang menuntunnya melalui penderitaan. Petunjuk dari Redon, salah satu sumber bocoran terpercaya, menggambarkan mata Loki seperti mata naga, menimbulkan spekulasi bahwa kemampuan uniknya mungkin terkait dengan kekuatan mitologis. Apakah mata ini adalah anugerah bawaan sejak lahir atau hasil dari interaksi dengan kekuatan kuno di Elbaf? Penggemar menduga
juga bahwa mata Loki mungkin memiliki kemampuan seperti penglihatan masa depan, manipulasi energi, atau bahkan pengendalian makhluk tertentu, mengingat Elbaf kaya akan mitologi Nordik yang penuh dengan simbolisme magis. Kemampuan ini bisa menjelaskan mengapa Loki ditakuti sekaligus dihormati, meskipun ia menghadapi penolakan berulang dari ibunya, saudaranya Khairuddin, hingga rakyat Elbaf. Belum lagi, waktu kecil dia sudah memang menutupi matanya pada saat flashbacknya dengan Roxdy Sebets. Mungkin saja alasan dibalik mengapa matanya ditutupi dengan perban tersebut adalah dia tak mau ada seseorang yang melihat mata mengerikannya tersebut, dan ini makin memperburuk keadaannya dengan kembali ditolak oleh orang-orang yang berada di negeri Elbaf. Petunjuk yang kita lihat di Redon ini mengarahkan kita sepertinya ada semacam mata yang berbentuk seperti mata seekor naga. Dari hal ini kita tahu kisah Hajrudin dan Loki mencerminkan tema diskriminasi dan marginalisasi. Pengasingannya Hajrudin ke desa karena darah campurannya menunjukkan bagaimana masyarakat Elbaf meskipun digambarkan sebagai kuat dan bersatu, tetap memiliki hierarki internal yang mengecualikan mereka yang dianggap lain. Ini paralel dengan tema-tema lain dalam One Piece, seperti diskriminasi terhadap manusia ikan atau suku Tontata. Dari sudut pandang kritis, Oda menggunakan Hajrudin untuk menggugat konsep kemurnian budaya, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada asal-usul, tetapi pada tindakan dan keyakinan individu. Di sisi lain, Loki adalah karakter yang lebih kompleks, mengindikasikan matanya yang mengerikan, yang ditutup perban sejak kecil, menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan observation haki yang di luar nalor, mungkin bahkan melampaui Shanks atau Katakuri. Kemampuan ini yang memungkinkannya melihat peristiwa jauh seperti jatuhnya Skopper Gaban. Menurut Mimin Bochnime, penglihatan observasi haki Loki bisa meramalkan kejadian yang jauh sebelum Im Sama membuat kekacauan di Elbaf. Tentu hal itu selaras dengan ucapan Loki di chapter lalu ketika berbicara dengan Luffy dan krunya, di mana dia bilang, kalau kalian ingin Elbaf baik-baik saja maka lepaskan, aku mulai dari sekarang. Bagaimana menurut Nakama? Keren kan? Oh ya, jangan lupa subscribe bosku, siapa tahu kalian dapat kebagian hadiah kecil dari Mimin nantinya. Tentu hal itu menimbulkan banyak spekulasi. Apakah Loki hanya memiliki haki yang kuat, atau adakah elemen supernatural yang terlibat seperti hubungan dengan Imu atau buah iblis legendaris yang dicuri dari Kastil Aurus? Ramalan bahwa Harald akan dibunuh oleh anaknya sendiri menambah lapisan tragedi pada Loki yang terpaksa membunuh ayahnya untuk menyelamatkan Elbaf. Dari berbagai perspektif, Loki dan Hajrudin mewakili dua sisi dari krisis identitas Elbaf. Hajrudin adalah simbol dari mereka yang ditolak oleh tradisi, sementara Loki adalah simbol dari mereka yang terbebani oleh takdir. Pertemuan mereka di chapter 1153 kemungkinan akan menjadi momen kunci, di mana Loki berusaha meyakinkan Hajrudin untuk melepaskan dendamnya terhadap Elbaf dan bergabung dalam perjuangan yang lebih besar, mungkin melawan pemerintah dunia. Mungkinkah ada kemampuan yang terhubung dengan hal itu? Yuk, kita akan bahas semua ini nanti pada saat kita mendapatkan spoiler lengkapnya langsung dari pihak pembocor besok hari. Terakhir, ada juga satu sosok yang bisa terhubung dengan flashback ini semua, di mana itu adalah Mosa. Bisa saja karakter misterius ini adalah ibu biologis dari Loki langsung, karena dia terlihat sangat benar-benar dekat dengan Loki, ya, dan bahkan terlihat menyayangi dirinya. Mosa ini juga sangat perhatian dengan Loki dari awal kita mengenal karakter ini, dan mungkin saja memang itu adalah ibu biologisnya. Overall, kita akan membahas hal ini lagi pada spoiler lengkapnya besok. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya, seperti terdapat informasi seputar One Piece chapter 1153 belakangan ini. Awal informasi kita mulai di mana kita melihat adanya kebrutalan dari Harald muda. Kita masih belum tahu apa-apa mengenai flashback di 109 tahun yang lalu secara lengkap, karena seperti yang kita tahu bahwa ras raksasa hanya merasakan kedamaian selama 1 abad, dan sebelum mereka dikenal karena kebiadaban mereka tak mengenal apapun di dunia selain penaklukan, kehancuran, dan juga pertumpahan darah. Nah, yang membuat penasaran adalah apa yang mengubah situasi Harald, dan mengubahnya dari seorang raja yang brutal menjadi seseorang yang mencapai perdamaian dan berupaya membangun keharmonisan dengan semua bangsa. Ini benar-benar sangat bertolak belakang kan? Dan sangat aneh rasanya dari perubahan sifat Ida. Apa mungkin yang melembutkan hatinya bisa jadi adalah ibu dari Loki, karena dia adalah orang yang berjasa memurnikan sifatnya dan melembutkan sikap kasar dari Harald. Wanita punya sentuhan yang sangat khusus di dalam berbagai hal, khusus yang tidak semua orang lain bisa. Di samping itu, kita menuju ke anime One Piece episode terbaru ya. Ternyata ada salah satu scenes yang benar-benar
unik dan juga lucu di episode terbarunya. Kita akhirnya melihat Kuma keluar dari mode pasif jadi Kuma yang galak. Dia memakai kekuatan Nikyu no Mi untuk melawan rombongan kapal marinir yang mengawal si Bikori, tokoh yang dulu sempat bikin drama di kerajaan Sorbet. Kuma di sini ingin mencari obat untuk anak tercintanya, yakni Bonnie. Nah, pas Kuma mengeluarkan jurus pamungkasnya, kamera sempat menangkap satu marinir yang mukanya sepertinya familiar. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada spoiler chapter 1153. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.